Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat, diberi kelancaran dalam menjalankan aktivitas, dan diberi limpahan rezeki yang halal dan barokah. Amin amin ya robbal alamin. Masih bersama saya Petani Tulen, yang pada kesempatan kali ini Petani Tulen akan memberikan sedikit tentang pemupukan pada pohon pisang Cavendish. Baik teman-teman, untuk pada saat ini Petani Tulen mau melakukan pemupukan yang kedua untuk tanaman pisang Petani Tulen ya. Ini kemarin ada yang request, Bang, bagaimana cara pemupukan dari awal sampai panen. Nah, di sini saya punya ini tanaman yang masih kecil. Kemarin untuk yang tahap awal pemupukan sudah ada videonya, yang ada contohnya yang ada di sebelah atas ini, teman-teman bisa lihat kembali. Dan yang sekarang ini tahap kedua. Untuk pertama kemarin pemupukannya pada saat umur 15 hari setelah tanam, dan sekarang untuk yang pemupukan kedua itu 30 hari setelah tanam. Jadi pohon pisang ini yang di depan Petani Tulen ini umurnya 30 hari atau 1 bulan. Baik teman-teman, seperti biasa saya di sini pemupukannya memakai ini NPK 1616. Takarannya ini masih dosis rendah ya, ini pakai 3 sendok makan. Terus saya campur Super Nasa dari produk Nasa. Ini sudah saya encerkan ya, sudah saya encerkan menjadi larutan induk yang ada di dalam sini, berbentuk sebelumnya berbentuk granul ya, terus saya encerkan menjadi itu warna kecoklatan. Dan sekarang saya tambahin dengan Glio. Nah, ini juga dari produk Nasa. Ini berfungsi untuk mencegah penyakit layu fusarium. Jadi produk ini dapat diencerkan dan dicampurkan pada pupuk organik, disebar di media tanam 100-200 gram Glio WP dicampur dengan 25 kg. Berarti untuk 25 kg pupuk organik padat
itu membutuhkan satu bungkus ini ya. Ini kalau dicampur pupuk organik ini ukuran 100 gram. Di sini ini berbahan aktif gliocladium 1,64 kali 100 ini CU per gram, dan ada, tapi ini tidak ditulis ya, ada trichodermanya. Jadi buat teman-teman, cegahlah layu fusarium sebelum menyerang tanaman kalian. Ini berbentuk serbuk ya. Nah, bentuk serbuk ini saya campur ke dalam air 2 liter. Ini saya menggunakan 1 sendok makan saja. Nah, campur diaduk, terus ini saya masukkan untuk selanjutnya itu larutan supernasa. Saya ambil kurang lebih 200 cc atau 150 juga tidak apa-apa. Diaduk kembali sampai larut. Untuk itunya apa namanya, pupuk organik padanya, maaf, untuk pupuk NPK 1616 nya sampai larut ya. Sudah siap. Untuk selanjutnya kita singkirkan dulu ini embernya, semua disingkirkan. Selanjutnya, tahap selanjutnya kita gemburkan dulu di sekitar perakaran agar air yang sudah tercampur dengan bahan-bahan apa namanya pupuk tadi bisa cepat larut ke dalam tanah dan diserap oleh perakaran. Nah, sedikit oke, sudah siap. Dan selanjutnya kita siram di sekitar perakaran. Baik teman-teman, untuk sekiranya misalnya tanah itu terlalu kering ya, kita tadi kan sudah menyiram dengan air 2 liter dari campuran pupuk. Mungkin kalau terlalu kering bisa dibasahi dulu, atau habis dikocor pupuk ini tadi, teman-teman bisa melakukan penyiraman kembali agar benar-benar apa namanya, pupuk yang disiram tadi itu bisa meresap ke dalam tanah. Soalnya pupuk itu bisa diserap oleh tanaman itu kira-kira kedalaman 1 jengkal ya, kayak gitu. 1 jengkal baru dia itu untuk perakaran bisa menyerap apa namanya pupuk yang kita siramkan tadi, seperti itu. Jadi yang saya ulangi lagi tadi adalah yang saya kasihkan itu pupuk 1616
3 sendok, Glio ini dari PT NASA itu 1 sendok, terserah teman-teman mau pakai apa. Yang penting itu tadi saya memakainya karena di sini ada pencegahan layu fusarium berbahan aktif Glio dan trichoderma. Jadi cegahlah sebelum terserang, kayak gitu. Soalnya layu fusarium itu kalau sudah terserang ke tanaman, menyerang tanaman, itu susah banget dikendalikan. Mungkin hampir di 90% tidak bisa disembuhkan. Bisanya dibongkar, dirombak, dibakar, dan di lahan diolah kembali seperti itu. Terus ini Super NASA juga dari produk NASA. Ini pupuk organik padat ya. Ini gunanya untuk banyak, selain memperbaiki lahan yang rusak, juga bisa meningkatkan kesuburan tanah itu sendiri dan mengurangi penggunaan pupuk kimia seperti yang pupuk 16 itu kan pupuk kimia ya, itu yang unsurnya nitrogen, fosfat, dan kalium. Itu bisa berkurang hingga 50% seperti itu, dan meningkatkan kualitas produk tanaman. Terus biasanya kalau tanah yang sudah sering ditanemin ya, itu banyak mengandung residu pupuk yang ada di tanah. Nah, dari ini dia bisa melarutkan sisa-sisa pupuk kimia dalam tanah, sehingga pupuk yang tersisa di dalam tanah itu tadi bisa dimanfaatkan kembali buat tanaman kita dan untuk memacu pertumbuhan tanaman kita. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya videokan. Semoga teman-teman paham dan bisa bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.